Disclaimer: seluruh cerita, karakter, nama, tempat, organisasi, dan kejadian dalam video ini adalah karya fiksi dan dibuat semata-mata untuk tujuan hiburan. Apabila terdapat kemiripan nama tokoh, tempat, atau peristiwa dengan kejadian nyata, hal tersebut murni tidak disengaja dan hanya merupakan kebetulan. Video ini tidak dimaksudkan untuk menyudutkan, menghina, memfitnah, atau merugikan individu, kelompok, instansi, maupun pihak manapun. Harap nikmati video ini sebagai karya fiksi. Terima kasih atas dukungan dan selamat menonton. Apa kabar kalian? Mimin harap kalian baik-baik aja. Di video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan Manhwa Kembalinya Sekte Gunung Berbunga part ke-96. Seperti biasa, sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Jika begitu, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke ceritanya. Cerita kita lanjutkan. Di pembahasan terakhir, pemimpin dari Beast Palace keluar dari dalam pavilion dan berteriak dengan suara yang mengerikan ke arah murid-murid Gunung Berbunga. Suara yang mengerikan yang hampir membuat siapapun yang mendengarnya pingsan. Baekjun yang berantakan, wajahnya pucat, dengan menutup telinganya bergumam bahwa itu adalah kekuatan yang mengerikan. Bahkan ketua Klentang akan pucat mendengarnya. Di antara semua orang yang ia pernah lihat, orang yang ada di hadapannya ini berasa di level yang sangat berbeda. Setelah teriakan yang nyaring itu berhenti, kini sunyi sejenak. Pemimpin Beast Palace dengan suara geramnya mengatakan untuk mereka berbicara. Mereka adalah orang-orang terkutuk dari dataran tengah. Jangan membuatnya menunggu. Jika tidak, ia akan merobek mereka semua. Baekjun yang terlihat masih khawatir dan pucat menatap pemimpin Beast Palace bergumam. Orang itu tidak tertarik dengan apa yang mereka katakan. Niatnya hanyalah mencari pembenaran untuk menebas mereka di tempat. Keringat dingin menetes di pipi dan dagu Baekjun. Dia sudah kehilangan pikiran untuk menemukan jalan keluar bagi mereka semua. Apa yang harus ia lakukan? Karena jika satu kata salah, itu akan menyebabkan mereka binasa dan tidak bisa ditarik kembali. Tapi tiba-tiba saja di saat situasi tegang seperti itu, Chunmyung tiba-tiba membuka mulutnya mengatakan bahwa mereka berasal dari Sekte Gunung Berbunga. Mendengar Chunmyung membongkar identitas mereka, membuat murid Gunung Berbunga yang lainnya terkejut dan menatap Chunmyung dengan heran. Chunmyung melanjutkan dengan santai seolah dia tengah berbicara dengan seorang teman. Dia mengatakan bahwa ia tengah mencari sesuatu dengan datang ke Yunnan. Bisakah membantunya? Jogul dan Baekjun terheran menatap punggung Chunmyung. Pikiran mereka kacau. Di saat mereka tengah berpikir betapa sulitnya untuk mencari jalan keluar, tapi Chunmyung dengan santai membongkar identitas mereka. Pemimpin Beast Palace menatap dengan tajam mencoba mengkonfirmasi. Apakah mereka menyebutkan bahwa mereka dari Sekte Gunung Berbunga? Gunung Berbunga, salah satu dari 9 sekte, dan satu ordo yang terkutuk. Chunmyung membenarkannya, lagi-lagi dengan santai. Sedangkan Yunjong, Yu Iseol terlihat terkejut ketika Chunmyung mengaku dengan jujur. Pemimpin Beast Palace meneruskan, apakah yang ada di sanksi? Mereka salah satu murid Gunung Berbunga yang itu? Jika begitu, mereka adalah... Sebelum melanjutkan kata-katanya, pemimpin Beast Palace menendang lantai hingga hancur dan melesat menuju ke arah Chunmyung. Hanya dalam sekejap saja, pemimpin Beast Palace telah sampai di hadapan Chunmyung. Pemimpin Beast Palace melanjutkan, apakah mereka salah satu pewaris dari Plum Blossom Sword Scene? Melihat kecepatan yang tidak masuk akal itu, murid-murid lainnya terkejut. Bagaimana mungkin hanya dalam sekejap dengan tubuh yang besar bisa sampai di depan Chunmyung? Yang lebih membuat mereka terkejut adalah tangan pemimpin Beast Palace bergerak untuk menghantam Chunmyung. Namun Chunmyung masih diam, berdiri seolah tidak ada yang terjadi. Tapi sesaat kemudian matanya terbelalak menatap tangan besar itu mendekat padanya. Baekjun yang telah ketakutan berteriak untuk berhenti. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi jika Chunmyung terkena pukulan itu, dan apa yang akan terjadi pada mereka juga setelah Chunmyung dihabisi. Jadi dia dengan sekuat tenaga mencoba untuk menghentikannya. Tapi apa yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang mereka pikirkan.
Bukannya menghabisi Chunmyung, pemimpin Beast Palace tiba-tiba mengangkat Chunmyung ke udara tinggi-tinggi dan mengucapkan salam sambutannya. Selamat datang di Yunnan di Beast Palace. Chunmyung bingung, yang lainnya tambah bingung. Mengapa terjadi seperti ini? Pemimpin Beast Palace menyuarakan untuk mereka mengadakan perjamuan guna menyambut tamu terhormat. Trompet berkumandang, suara drum dan berbagai alat musik mengiringi perayaan itu. Semua orang dari Beast Palace semua menyambut dengan minum bersama, bersukacita. Di sisi Baekhyun yang kini berada di meja perjamuan terlihat bingung dan tertegun. Melihat makanan yang begitu banyak di hadapannya membuatnya bergumam. Apakah ia telah kehilangan akal sehatnya? Pemimpin Beast Palace meminta mereka untuk makan hidangan itu. Ia tidak tahu bagaimana hidangan dari dataran tengah, tapi setidaknya itu mungkin sesuai dengan selera mereka. Chunmyung sendiri yang terlihat antusias dengan perjamuan itu. Semakin banyak makanan dan minuman berdatangan, semakin bahagia dirinya. Ketika pelayan membawakan minuman dan menuangkan ke dalam gelas mereka, pemimpin Beast Palace mengatakan bahwa itu adalah minuman terbaik yang ada di seluruh Yunnan. Jangan sungkan untuk menghabiskannya, masih ada banyak yang bisa disajikan. Chunmyung yang pertama mengangkat gelas dan menyesapnya. Sesaat kemudian, dia terlihat memerah dan ekspresinya terkejut. Pemimpin Beast Palace penasaran apakah Chunmyung dan yang lainnya cocok dengan rasa itu. Semua murid Gunung Berbunga menyesap gelas mereka masing-masing dan terkejut dengan rasa kuat itu. Baekhyun juga memuji bahwa aroma segar yang sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata memenuhi hidungnya. Sepertinya keharuman surga musim semi buah persik akan menjadi nama yang cocok untuk minuman itu. Pemimpin Beast Palace tertawa terbahak-bahak mendengar pujian tersebut. Dia menepuk punggung Baekhyun hingga Baekhyun hampir pingsan. Dia mengatakan bahwa Baekhyun sungguh tahu cara membuat orang lain merasa senang. Dia meneruskan, ia selalu ingin mengunjungi Gunung Berbunga setidaknya sekali seumur hidup. Tapi karena tidak bisa pergi ke dataran tengah, ia harus menahan keinginan itu selama ini. Dengan menatap murid-murid Gunung Berbunga, dia meneruskan, dan sekarang murid Gunung Berbunga, pewaris dari Plum Blossom Sword datang berkunjung sendiri. Apa ada hari yang lebih membahagiakan daripada ini? Jogul yang mendengarnya penasaran dan memberanikan diri bertanya. Jika diperkenankan bertanya dengan segala hormat, apakah Plum Blossom Sword Shin begitu terkenal di Yunnan? Entah semangat atau marah, pemimpin Beast Palace mengatakan, apakah Jogul mengatakan di Yunnan? Kata-kata macam apa itu? Plum Blossom Sword Shin adalah pahlawan seluruh dunia. Jogul yang merasa seperti dimarahi terkejut ketakutan, secara tidak sadar dia meminta maaf karena telah salah berbicara. Pemimpin Beast Palace seolah menyadari sesuatu, dia mengatakan, apakah jangan-jangan dataran tengah tidak menghormati 5 pahlawan pembasmi iblis? Jogul terbata-bata bertanya balik, apa maksud dari 5 pahlawan pembasmi iblis itu? Ia belum pernah mendengar sama sekali. Benang kesabaran pemimpin Beast Palace sepertinya terputus. Dia berteriak marah, menarik meja dan menghantamnya hingga berterbangan berteriak. Apakah bahkan mereka tidak pernah tahu siapa 5 pahlawan pembasmi iblis? Tanpa mereka, seluruh Yunnan dan dataran tengah akan merintih di bawah cengkraman sekte iblis yang mengerikan itu. Melihat sikap pemimpin Beast Palace yang barbar itu membuat Baekhyun dan yang lainnya ketakutan. Mereka takut mungkin mereka bisa binasa karena tidak sengaja terlempar. Pemimpin Beast Palace masih dengan amarah meneruskan, orang-orang dataran tengah memang tidak tahu terima kasih. Baekhyun dan yang lainnya menjadi semakin ketakutan. Tatapan pemimpin Beast Palace layaknya tatapan hewan buas yang siap menerkam mereka. Chunmyung sedari tadi asik mengunyah makanan dan menambah di piringnya, menyela meminta untuk pemimpin Beast Palace tenang. Dan mengapa melampiaskan amarahnya pada anak-anak? Baekhyun semakin ketakutan dan terkejut. Ia takut karena perkataan Chunmyung akan membuat pemimpin Beast Palace semakin marah. Tetapi ternyata tidak. Pemimpin Beast Palace meredakan amarah secepat dia menjadi marah mengatakan, sepertinya yang dikatakan Chunmyung benar. Seharusnya marahnya tidak ditujukan pada pewaris Plum Blossom Sword Shin. Murid-murid Gunung Berbunga begitu heran dengan sikap pemimpin Beast Palace yang cepat berubah. Mereka serentak mengatakan, apa-apaan itu? Pemimpin Beast Palace meneruskan,
Bagaimana bisa tidak ada yang tahu kelima pahlawan yang meraih pencapaian paling gemilang dalam perang melawan kultus demonik? Lalu apa yang diajarkan pada mereka tentang bagaimana kultus demonik dikalahkan? Baekjun menjawab pertanyaan itu mengatakan bahwa yang diajarkan pada mereka adalah melalui usaha bersama seluruh rakyat dataran tengah. Mendengar itu membuat pemimpin Beast Palace lagi-lagi marah. Para kodok di dataran tengah memang selalu beromong kosong. Tidak dia sangka sejarah akan dipelintir sedemikian rupa. Baekjun yang melihat dan merasakan tekanan darah pemimpin Beast Palace tidak bisa berbicara karena gemetar. Sedangkan Chunmyung, tentu saja dia asik dengan makanannya seolah dia tidak tertarik dengan pembicaraan itu. Pemimpin Beast Palace melanjutkan bahwa 5 pahlawan pembasmi iblis merujuk pada kelima pahlawan yang paling bersinar sepanjang perang mengerikan ketika melawan sekte iblis. Salah satunya adalah leluhur mereka dari sekte Gunung Berbunga, Plum Blossom Sword Saint. Yang lainnya adalah sahabat terdekatnya yaitu Tang Bo, Poison Saint dari klan Tang Sichuan. Dan 3 sisanya tidak perlu disebutkan. Jogul heran mengapa 3 lainnya tidak disebutkan? Pemimpin Beast Palace menambahkan, sejujurnya bahkan istilah 5 pahlawan pembasmi iblis itu sendiri tidak lebih dari rekayasa yang dipaksakan oleh kaum Jianghu. Lahir dari rasa iri terhadap pencapaian gemilang Plum Blossom Sword Saint. Mereka memasukkan segelintir orang yang tidak dikenal yang bahkan tidak bisa mencapai ujung kakinya hanya untuk menggenapkan angkanya. Jadi, hanya ada satu hal yang perlu mereka ingat, bahwa Plum Blossom Sword Saint mengalahkan kultus demonik dan menyelamatkan dataran tengah. Semangatnya menggebu-gebu seolah dia sendiri yang mengalahkannya. Di sisi Chunmyung, dia terlihat bangga pada dirinya sendiri ketika mendapatkan pujian seperti itu. Memang benar, Chunmyung yang mengalahkan pemimpin sekte iblis. Namun di mata semua orang saat ini, Chunmyung hanyalah Chunmyung, yang membuat Baekjun heran menanyakan, mengapa Chunmyung terlihat bangga dengan itu? Pemimpin Beast Palace mengatakan, itu artinya seluruh jagat raya berhutang keselamatan pada Plum Blossom Sword Saint, bahkan mereka yang ada di Yunnan pun tidak terkecuali. Ketika jangkauan kejam sekte iblis mengarah ke Yunnan, orang-orang dataran tengah yang berpura-pura jadi sekutu berbalik meninggalkan Yunnan sepenuhnya. Karena itu Yunnan didesak berada di ambang kehancuran. Dan kemudian dia muncul. Dia adalah Plum Blossom Sword Saint. Berkat serangannya dari belakang, pasukan dari sekte iblis di Yunnan berhasil dipukul mundur ke dataran tengah. Dan meski dataran tengah mengkhianati Yunnan dan krisis mengancam, Yunnan berhasil selamat dengan susah payah. Dan bukan hanya itu, sekte iblis membentuk pasukan penyerangan terpisah dengan niat menghapus Yunnan dari peta sepenuhnya. Orang yang berlari jauh ke Sichuan dan menghabisi mereka semua sampai rata tidak lain adalah Plum Blossom Sword Saint yang agung. Dia melindungi Yunnan. Jika bukan karenanya, Beast Palace sudah hancur sepenuhnya. Bahkan, ia mendengar orang dataran tengah mencoba menghalangi Sword Saint datang untuk membantu Sichuan. Dari semua cerita yang pemimpin Beast Palace katakan, Baekjun mendapatkan gambaran atau alasan mengapa Yunnan begitu membenci dataran tengah. Pemimpin Beast Palace melanjutkan, bagaimana bisa mereka tidak menyebut Plum Blossom Swain sebagai pahlawan dan penyelamat umat? Itulah mengapa Beast Palace membangun kuil untuk Plum Blossom Sword Saint dan mengadakan upacara pemberkatan untuknya setiap tahun. Mereka yang tidak tahu budi lebih rendah daripada serigala dan serangga. Sword Saint begitu menyayangi Yunnan. Bagaimana bisa Yunnan melupakan hutang sebesar samudra itu? Chunmyung yang masih terus mengunyah ternyata menyimak semuanya. Dia kemudian berpikir, apakah ia benar-benar menyayangi Yunnan? Padahal yang ia lakukan sebenarnya hanyalah pergi kemanapun sekte iblis muncul dan menghajar mereka habis-habisan. Chunmyung mengingat kembali ketika saat dia bersama dengan Tang Bo pergi ke Yunnan, di mana Tang Bo saat itu mengatakan bahwa ia mendengar ada banyak orang dari sekte iblis di Sichuan. Chunmyung yang mendengarnya segera mengajak Tang Bo pergi menghajar mereka. Tang Bo mengatakan bahwa para orang tua tidak mengizinkan hal itu. Chunmyung tetap memaksa dan meminta untuk tidak memperdulikan ocehan orang tua kolot. Chunmyung mengusap hidungnya tanda sedikit kesombongan bergumam. Namun itu tidak masalah jika disalahartikan. Jika mereka menganggapnya begitu, maka seperti itulah. Pemimpin Beast Palace memuji bahwa Plum Blossom Sword Saint tentu layak dihormati sebagai saint.
tapi juga harus dihormati sebagai ahli bela diri. Chunmyung melebarkan senyumannya. Pujian itu menyentuhnya. Pemimpin Bispalis menambahkan pujiannya bahwa pedang Plum Blossom Sword Chain telah naik ke ranah langit. Bahkan sekte iblis yang keji pun gemetar di hadapannya. Pencapaian itu terlalu memukau hingga ia tidak mungkin bisa mengisahkan semuanya hanya dengan kata-kata. Semakin banyak pujian, semakin tinggi Chunmyung terbang. Dia tersenyum bahagia terbang ke langit. Melihat tingkah konyol Chunmyung membuat Baekhyun bergumam. Apakah Chunmyung benar-benar kehilangan akalnya? Pemimpin Bispalis mengatakan, mereka adalah satu-satunya dari dataran tengah yang disambut di Yunan sebagai tamu. Jadi mereka santai dan nikmatilah semuanya. Setelah semua cerita itu, mereka melanjutkan pesta, minum, dan juga makan. Chunmyung pun kini terlihat semakin akrab dengan pemimpin Bispalis. Melihat kedekatan mereka berdua membuat murid-murid Gunung Berbunga heran. Bagaimana bisa mereka dekat secepat itu? Mereka terlihat seperti ayah dan anak yang bertemu setelah terpisah puluhan tahun. Baekhyun yang di mejanya menatap pemimpin Bispalis yang tertawa dan mengobrol dengan Chunmyung secara seksama. Dia bergumam. Pemimpin Bispalis bersungguh-sungguh dengan kata-katanya. Selain orang yang ada di Gunung Berbunga, mereka dengan tulus dan bangga akan pahlawan Gunung Berbunga dari masa lalu, bahkan menggantikan Gunung Berbunga itu sendiri. Bahkan dalam keadaan di mana mereka tidak mampu menjamu tamu, mereka memberikan yang terbaik dan berusaha merayakan bersama. Baekhyun menatap lambang bunga plum di bajunya. Pemimpin Bispalis meletakkan kendi di atas meja mengatakan, tentu saja ia tidak pernah menyaksikan langsung kehebatan Plum Blossom Sword Chain. Tapi pencapaiannya dikenal tidak hanya oleh Bispalis generasi sebelumnya, tapi oleh seluruh Yunan. Baekhyun tiba-tiba menyela dengan mengajukan sebuah pertanyaan, bahwa jika Plum Blossom Sword Chain memang sehebat yang pemimpin Bispalis katakan, kenapa fakta itu hampir tidak pernah dibicarakan dimanapun di dataran tengah? Setelah mendengar pertanyaan itu, semua aktivitas di sana berhenti. Pemusik menghentikan petikan mereka, peminum meletakkan gelas mereka, dan penari pun berhenti. Suasana menjadi hening. Sepertinya mereka juga penasaran dengan jawaban itu. Pemimpin Bispalis kemudian mengatakan bahwa orang-orang dataran tengah diam-diam menguburnya, seolah itu tidak pernah terjadi. Dan chapter pun berakhir. Nah, itu tadi adalah pembahasan manhwa, kembalinya Sekte Gunung Berbunga part ke-95. Seperti biasa sebelum mengakhiri video ini, Mimin ingatkan untuk kalian bahagia dan sehat selalu. Sebelum mengakhiri juga, jangan lupa untuk tekan tombol like, komen, dan subscribe channel ini agar kedepannya makin banyak video dan makin banyak penontonnya. Terima kasih dan sampai jumpa.